Pak, ini melanjutkan yang tadi Pak ya. Walaupun Stikom ini adalah kampus IT Pak, apakah untuk sebelum menerapkan pembelajaran daring ini, dosen dan mahasiswanya sudah dibekali keterampilan internet kah, atau mungkin literasi komputernya kah, atau Pak seperti apa? Ya, kalau untuk mahasiswa tentunya sekalipun kampus IT, tapi inputan kita masih beragam ya. Ada yang dari jurusannya SMK, ada yang dari umum, sehingga di awal itu bagi siswa-siswa jurusan non SMK-nya ATIK, kita kasih yang namanya prakuliah. Prakuliah itu sebenarnya sebagai biar samalah dia dengan mahasiswa yang durasinya SMK, berapa lama Pak prakuliahnya? Prakuliahnya 1 minggu, itu Word, Excel, Internet, itu kan hal-hal bagaimana setelah pembelajaran daring, dikenali dengan semua hal itu berkaitan dengan sistem kita ya. Berarti basic Pak ya? Ya, basic-basicnya seperti itu ya. Sehingga dia bisa ketika dosen memberikan tugas dan mengirim secara daring, dia bisa sudah tahu bagaimana mempacking via email, bagaimana men-save file, hal-hal yang standar ya, literasi dasar bagi mahasiswa. Kalau dosen kita hampir 80% dosen basicnya IT. Jadi kalau dosen-dosen MKU, mata kuliah umum, ya akhirnya dia mengikuti ya, terinfluence lah kira-kira dari dosen agama, misalnya bahasa Inggris, apapun juga, karena kita wajib harus mempunyai ini, akhirnya dosen belajar juga ya. Jadi untuk dosen siap, mahasiswa yaitu mahasiswa baru. Tapi kalau sudah semester 3 ke atas, tentunya dia sudah istilahnya katam lah. Iya benar, sudah katam ya untuk hal-hal basic ya seperti itu. Tadi kalau soal paket data dan mahasiswa, artinya di saat dia asik mengikuti daring, tiba-tiba pakai datanya habis terus. Atau mungkin gangguan jaringan. Untuk mengatasi ketertinggalan itu gimana? Gitu, jadi kita ada 2 plan ya. Plan A itu sebelum materi kita harus mengirim materi itu ke Google Classroom ya. Itu media kita, mahasiswa tercover situ, file presentasinya, bila perlu videonya. Setelah itu kita adakan yang sinkronos, misalnya Zoom ya. Tapi saya sudah peringatkan tiap kali ngajar, dosen selalu menyampaikan plan A-nya seperti ini. Tapi kalau plan B-nya, misalnya ada jaringan ini, tidak usah panik. Ya, kita ada plan B-nya, beralih ke plan B, membuka di Google Classroom, membaca materi presentasi, memberikan misalnya ada pertanyaan atau apa lewat itu, sehingga dia tidak ketinggalan. Dan juga biasanya kalau kita bersinkronis tapi live in YouTube, jadi kapanpun juga dia bisa menonton ya. Berarti memang sudah sosialisasi sebelumnya Pak ya? Sudah disosialisasikan. Tapi memang itulah mahasiswa kan meresponnya dengan berbeda-beda ya. Ada yang beragam ya. Apa keunggulan dari sistem belajar online ini daripada sistem tatap muka di Stikom Ulindo Pak ya, maksudnya ya? Adakah kemungkinan bahwa setelah masa COVID-19 ini sistem belajar online tetap dipakai? Silahkan Pak Ignas. Kalau keunggulan tadi ya saya sudah katakan, dia efisien ya, mengurangi kertas, green computing, dan juga semuanya terekam gitu ya, apa yang dibicarakan dosen. Ya mungkin saat itu mahasiswa mungkin lagi keluar atau gimana, nanti dan nonton kembali kan terekam. Oh maksudnya ini. Kalau tatap muka kan ketika dia ke belakang misalnya kembali, dosen ngomong ketinggalan kalau tidak terekam. Jadi memorinya lebih permanen ya, itu keunggulannya. Kalau kekurangannya mungkin adjustment ya, interaksinya itu ya. Apalagi kita Zoom, videonya dimatikan, kita tidak tahu lagi di mana gitu ya. Kita nyalakan video, bentar Pak, bentar. Tapi kalau ada hiburan tidak apa ya, jadi interaksi ya. Kekurangannya itu. Setelah itu ya kekurangan lainnya itu ya paket data, dia harus punya persediaan lah resource yang bagus, bagaimana menerima paket datanya, medianya juga, HP-nya juga harus bagus. Sebenarnya mahasiswa itu harus punya 2 ya, apalagi mata kuliah praktikum. Jadi HP itu digunakan untuk Zoom, nanti laptopnya itu digunakan untuk mencoba latihan, harusnya begitu. Kalau hanya satu nanti kesulitan. Kayak kita tatap muka kan, dia mendengar matanya ininya, tapi ada ininya kan. Nah daringnya itu kesulitan itu. Kalau dia hanya menggunakan satu ini, kita suruh latihan tidak mungkin. Coba hitung ini, dia HP-nya lagi digunakan untuk Zoom. Kecuali ada 2 ya.
apakah ini akan diberlakukan terus Pak walaupun setelah pandemi? Pembelajaran seperti ini di Stikom. Saya lihat kalau di berkaitan dengan kebijakan yang Kemendikbud ya, berkaitan dengan kampus Merdeka Merdeka Belajar, jadi sebenarnya bisa sustain ya, bisa kedepannya bisa seperti ini. Hanya tentunya dia mengalami adaptasi sehingga menemukan ya di online ini seperti apa. Kalau kita tatap muka harusnya seperti apa. Begitu. Tapi ada kemungkinan Pak ya untuk dilanjutkan sistem ya, secara saya ikut webinar berapa kali dengan ini secara sistem dia bisa dilanjutkan, hanya nanti harus inline dengan standar akreditasi nanti ya gitu. Takutnya di standar akreditasi masih harus butuh kertas presensi, sedangkan kita sudah online. Nah, gitu. Jadi kalau di standar akreditasinya sudah membolehkan pembelajaran online seperti ini, setelah itu tools apa yang kita harus simpan ya. Nah, itu berarti bisa dilaksanakan secara berkelanjutan lah. Betul, untuk berkelanjutan ya sistem pembelajaran seperti ini. Stikom sendiri dalam sudah satu semester kayaknya ya. Pengaruh nggak terhadap prestasi mahasiswa itu? Pengaruh sih pasti ya. IPK-nya 3 sekarang sudah jadi 2, ya. 5. Tapi atau malah lebih baik mungkin. Kalau pengaruhnya pasti ada ya, tetapi di mahasiswa tertentu pasti ada mempertahankan tetap, tapi ada mahasiswa tertentu karena itu faktornya tadi ya, paket data atau apa sehingga dia mengalami ya penurunan ya. Tapi secara umum sebenarnya sama ya, tidak terlalu anjlok. Hanya yang kita baru lihat ini nanti mahasiswa baru ini ya. Nah, mahasiswa baru ini kan masuk langsung online ya. Semuanya semua online ya Pak ya. Tinggal kita nanti ya kita akan lihat nanti di akhir semester ya. Betul. Ini terganggu apakah terganggu Pak untuk penerimaan mahasiswa baru dengan sistem pembelajaran sekarang? Kita malah trennya naik ya, ada. Mungkin setelah saya tanyakan beberapa mahasiswa, oh ini harusnya di Jawa tapi pandemi akhirnya ditahan di Kupang. Itu ada beberapa mahasiswa seperti itu. Nah, dan kita sekarang sudah terakreditasi B semua ya, prodi dan institusinya, jadi sebenarnya dimanapun juga sama ya. Kita sudah standarnya sudah sama ya. Dan sekarang kita syukurlah di tahun ini kita mendapatkan salah satu perguruan tinggi yang mendapatkan hibah. Ada 2 hibah. Yang pertama itu adalah kampus Merdeka Belajar ya, untuk mendesain kurikulum nanti ya. Setelah itu hibah yang baru ini adalah rekognisi pembelajaran langsung. Jadi kita sebagai perguruan tinggi di 3T kita bermitra dengan Universitas Katolik Atmajaya Jakarta ya. Jadi minggu depan ini sudah kick off nih. Jadi ada 150 mahasiswa, nanti dia akan diajari oleh dosen-dosen dari Atmajaya Jakarta. Wah, ini terobosan luar biasa ya. Ya, itu. Jadi ini sedang lagi ini sistemnya, jadi seluruh mahasiswa kita menggunakan akunnya Atmajaya semua. Ada kira-kira 8 atau 10 mata kuliah itu nanti diajarkan oleh dosen. Penilaian juga di sana. Jadi dia benar-benar menikmati kuliah di Jakarta tapi dari Kupang. Nah, kira-kira gitu. Tapi itu kan ada kemungkinan untuk berlaku untuk semua mahasiswa atau memang dipilih seperti itu Pak? Seperti ya, kita pilih sesuai dengan, artinya kita menyocokkan antara mata kuliah ditawarkan di Atmajaya dengan yang di kita. Jadi mereka ada beberapa pilihan, nanti kita sesuaikan, jadi kita ambil 8 mata kuliah itu. Oke. Mereka akan menyampaikan itu ke teman-temannya juga atau seperti apa Pak? Atau hanya memang di-keep sendiri untuk kampus atau seperti apa? Mungkin ada ketika dikumpulkan, mungkin kita lewat daring, ini cerita nih, kita sharing nih ketika kita kuliah ala-ala anak Atmajaya Jakarta seperti ini atau seperti apa Pak? Ya, nanti karena semua mahasiswa nanti mengikuti, mereka akan disetting akunnya ke Atmajaya ya. Jadi nanti kuliah dosennya dari Atmajaya. Dan media LMS-nya juga kita gunakan Atmajaya punya ya. Output yang diharapkan dari kegiatan dari program tentunya ini, dia mendapatkan itu tadi RPL itu rekrut pembelajaran langsung, dia akan belajar lebih banyak ya. Ada hal yang dia tidak dapatkan di Ujalindo, dia bisa didapatkan dari Atmajaya. Nah, itu. Setelah itu penilaian juga nanti langsung dikasih dari standar Atmajaya gitu ya. Sehingga kita sebagai dosen pembimbingnya juga harus membriefing terus nih. Betul. Karena pasti suasananya berbeda lah. Betul, Pak. Kuliah di Stikom dengan kuliah di Atmajaya Jakarta. Tapi ini satu hal yang anak-anak excited sekali Pak untuk ini pastinya.
Karena dengan Merdeka Belajar ini kan nanti di semester 5 itu kan mahasiswa punya hak ya. Ada 3 ya, dia kuliah di jurusan lain di kampus yang sama, yang pertama. Yang kedua, dia kuliah di prodi yang lain di kampus berbeda. Dan yang ketiga, dia harus mengambil magang, misalnya magang di Pos Kupang atau magang itu dia punya hak. Jadi itu yang kita harus berikan ketika dia semester 5.